Nah, ini teksnya itu gambar di bawah itu peta taman kota. Jalan yang menghubungkan titik A dan C serta E dan F. Oke, ini titik AC, ini titik EF. Itu bentuknya 1/4 lingkaran dengan R-nya ini 30. Jadi, kalau 1/4 lingkaran, maka dari G ke F ini itu R atau jari-jari. Paham? Dari G ke E juga. Ini 30 nih. Misal nih, aku punya satu lingkaran full. Kan kalau 1/4-nya tinggal kita bagi 4 dong, ya kan? Nah, kan dari sini ke sini itu dia meter. Nah, jadi kalau dari sini ke sini itu jari-jari gitu. Makanya dalam 1/4 lingkaran itu langsung R-nya aja. Nggak usah mikir sampai ke diameternya. Oke? Terus yang ini juga sama, AC-nya 1/4 lingkaran, maka si BC ini itu R, itu 30, yang di sini juga 30. Nah, terus pada titik B dan G ada keran air minum. Jadi, di B sama G, ini tuh keran gitu, keran air. Nah, terus jarak antara titik D dan E itu 90. Kalau DE 90, maka DA juga 90. Sama kayak yang ini. Kalau DE 90, maka CH juga 90. Yang ini juga HF. Nah, sekarang ke nomor 1. Jika Ardi jalan dari titik E ke F, bentar, E ke F. E ke F, oke. Maka jarak terpendek yang ditempuh Ardi itu berapa? Nah, kan dari E ke F bisa langsung dari E ke F atau bisa langsung atau bisa lewat titik E ke G ke F. Nah, kalau dari E ke G ke F itu kan 30 tambah 30, ya kan? Ini 60. Nah, tapi karena yang di pilihan ini ada pi-nya, maka udah jelas gitu kalau kita pakai yang dari E ke F langsung gitu. Yang ini itu jarak terpendek. Jarak terpendek dari E ke F. Nah, coba kalau EF itu kan sama kayak 1/4 lingkaran. Namanya jalan, kita pasti kayak mengelilingi gitu. Dari E ke F artinya bisa kita cari dengan 1/4 keliling lingkaran. Nah, kan ini kan 1/4. Rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali dengan R. Jadi 1/4 dikali sama 2, pi-nya tetap pi, R-nya itu dari G ke F atau dari G ke E itu 30. Kan ini 4 bagi 2 itu 2, 30 bagi 2 itu 15. Maka jarak terpendek dari E ke F itu 15 pi meter. Paham? Ada yang mau tanya nggak? Nomor 1 ini. Oke, sebentar. Bentar. Bukan jarak terpendek. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Saat si Ardi ini ingin ke titik D, jalan yang menghubungkan langsung titik A dan D itu tidak dapat dilalui. Jadi, pas mau ke titik D, dari A ke D, si Ardi ini nggak bisa langsung kayak lurus gini doang gitu. Oke, karena ditutup lah dari A ke D. Nah, terus sehingga dia harus mencari jalan lain untuk sampai ke titik D. Maka jarak terjauh, ya udah, kalau mau jaraknya makin jauh,
tinggal kita kayak sering-sering belok gitu. Maaf, sering-sering belok gitu loh. Ini kan tadi dari A ke D ya. Nah, maka dari A ke D ini kan bisa nih langsung nih dari A ke B, dari B ke C. Nah, kenapa nggak langsung dari A ke C yang ini? Karena ingat tadi, kalau dari A ke C, dia itu jarak paling pendek. Oke, nah karena dia mintanya yang jarak jauh, maka dari A ke B. Dari A ke B, terus B ke C, C ke H, terus H ke F, terus F ke G. Ingat ya, jangan pakai yang langsung F ke E, karena itu akan memperpendek. Terus dari F ke G, langsung ke E, baru ke D gitu. Paham? Kayak ini, jangan lewatin jalan tadi yang seperempat lingkaran itu AC sama F ya. AC dan EF. Dan EF. Karena itu memperpendek jarak. Memperpendek jarak. Nah, jadi kan kita pakai jarak dari A, terus ke B, terus dari B ke C, dari C ke H, C ke H, H ke F, terus dari F ke G, F ke G, terus dari G ke E, baru nyampe dari E ke titik D gitu. Ini kan udah salah. Bentar. Dari E ke D. Nah, kan ini kan dari A menuju si D ini gitu. Oke? Nah, tinggal kita hitung nih. Dari A ke B itu adalah 30. B ke C juga 30. Terus C ke H itu 90. 90 dari H ke F juga 90. Dari F ke G itu 30. Dari G ke E 30. Dari E ke D itu 90. Ini kan 30 tambah 30, 60. 60 tambah 90 itu 150. 150 tambah 90 itu 240. 240 tambah 30 itu 270. Ini tambah 30 300. 300 tambah 90 itu 390 yang B. Paham? Ini jarak yang paling jauh kalau mau dari A ke titik D. Ada yang mau tanya nggak? Paham? Oke, sebentar. Nah, sekarang nomor 3 nih. Jalan yang menghubungkan secara langsung titik A dan C itu tidak dapat dilalui. Nah, sekarang dari titik A ke C itu tidak bisa dilalui. Nah, terus karena haus si Ardi ini ini kurang. Si Ardi jalan dari titik A ke H. Oke, bentar. Dari titik A ke H. Oke, dari A ke H ini. Nah, terus karena haus si Ardi ini menuju ke keran air. Nah, si keran air tadi kan ada di titik B dan G. Ada 2 keran gitu. B dan G. Nah, jarak terpendek yang ditempuh Ardi mulai dari titik A hingga ke keran air itu berapa meter? Nah, kan tadi si Ardi dari A ke H dulu, baru ke keran air. Ke keran air ini tuh antara titik B dan G.
Nah, coba kalau kita ke keran air yang B. Keran B. Nah, kan dari titik A ke kita nggak bisa langsung dari A ke C. Ingat nih, yang AC ini terpendek ya, terpendek. Nah, tapi karena ditutup, kita harus lewat dari A ke B, B ke C, baru C ke H gitu. Oke? A ke B, B, C, C, H. A ke B, B ke C, C ke H. Nah, terus kita mau ke keran B ya, kita mau balik lagi ke titik B. Ya udah dari H ke C baru ke C ke B gitu. Oke. HC C B. Paham nggak? Kayak kan dari A ke H kan lewat jalan AB, BC, baru ke CH. Nah, tapi karena tujuan kita ini ke keran B, maka kita harus balik lagi ya kan dari H ke C, terus dari C ke B. Bisa sih lewat HF sama terus ke FG, terus ke GB, tapi kan itu kayak makin jauh gitu. Kita nyari yang paling pendek. Paham? Nah, ini kan A ke B itu 30, A ke B itu 30, terus B ke C itu sama 30, terus C ke H itu 90, H ke C itu 90, terus C ke B itu 30. Ini kan hasilnya itu 270 meter. Nah, coba kita bandingkan saat ke keran G. Ingat ya, ada 2 keran, bukan keran B doang gitu. Nah, kalau kita mau ke keran B, ya kan tadi kan kita harus ke titik H dulu ya kan. Masih sama kayak tadi, tinggal AB ditambah BC ditambah sama CH. Nah, terus dari titik H ini kita mau ke titik G. Nah, biar makin pendek ya kita dari jalan HF terus ke FG. Bisa lewat HC, tapi nanti kan kayak harus lewat yang ke BG gitu. Kalau lewat BG kan ada jalan, ada tambahan jalan si BG ini gitu. Itu makin jauh. Nah, kan tadi yang di soal itu minta jarak yang terpendek. Oke. Nah, jadi ini tuh HF ke FG. HF ke FG. Ini kan tadi AB itu 30, BC itu 30, CH itu tadi 90. HF itu 90, FG itu 30. Nah, kan ini hasilnya itu sama, 270. Nah, jadi baik mau ke keran B atau G, jarak yang paling pendek itu 270 meter. Paham? Ada yang mau tanya nggak? Bentar. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 4 ya. Nah, gambar berikut itu kereta api yang punya roda dengan jari-jari R1 itu sama dengan R2. Jadi panjang yang ini sama yang ini itu sama gitu. Nah, terus terdapat titik A, B, dan C berturut-turut pada tepi roda dengan jari-jari R2, R3, dan R4. Oke, nomor 4 ini jika perbandingan antara R2 dan R3 itu 3:2, maka perbandingan banyaknya putaran antara R2 dan R3 itu adalah, nah, ini pakai logika aja nih. Kalau semakin pendeknya jari-jari, maka jarak yang ditempuh itu
semakin banyak atau semakin sedikit gitu. Kan makin pendek nih. Nah, dia nih kayak akan berputar makin banyak atau makin dikit. Enggak dong. Ini aku nih ada yang besar sama yang kecil gitu. Oke, nah terus ini kan dia kan kayak berputar gitu, ya kan kayak berputar terus lah. Nah terus kalau makin panjang si R ini harusnya dia makin sedikit berputar gitu kalau dibandingkan sama si yang R-nya kecil. Kan kalau R-nya makin kecil, dia kan kayak makin sering muter gitu. Paham nggak? Paham nggak sih? Kan ini kan makin kecil R-nya. Nah, kalau makin kecil, maka kan dia kan kayak bisa muter sebanyak mungkin kalau dibandingkan saat si R-nya ini makin besar. Nih, atau kita pakai konsep keliling nih. Nih kan kalau R-nya kecil, jangan bentar. R kecil, maka keliling itu juga kecil, ya kan? Nah, terus kalau kelilingnya makin kecil, maka nanti dia bakal berputar lebih banyak atau lebih sering, ya kan? Karena kan kayak cuman dikit gitu. Paham? Kalau belum paham, jujur aja. Jadi, roda berputar lebih sering atau lebih banyak saat R-nya itu besar. Oke. Nah, artinya kalau R-nya makin kecil terus berputar lebih banyak, maka ini pakai perbandingan terbalik dong, ya kan? Ini konsep perbandingan terbalik. Nah, jadi kalau banyaknya putaran antara R2 dan R3 bisa kita cari dengan ini kan R2 kita bandingkan ini P dah. Putaran R2 sama yang R1 kita bandingkan. Nah, karena ini perbandingan terbalik, tinggal 1 per R2. Ini R2 sama R3 ya, sorry. 1 per R2 kita bandingkan sama 1 per R3. Nah, kan ini kan 1 per. Nah, kan tadi si R2-nya itu 3 ya. Jadi 1 per 3 kita bandingkan dengan si R3-nya itu 2. Ya udah, kalau kayak gini tinggal kalian kali silang nih. Ini kan 1 per 3 dikali sama 2 per 1. 2 per 1. 1 kali 2 itu 2, 3 kali 1 itu 3. Jadi jawabannya itu 2 banding 3. Paham? Ada yang pengen tanya nggak? Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Jika perbandingan antara
antara R2 dan R3 itu 9/7, maka titik A dan B akan kembali saat, nah ini kan ada titik A dan B nih, dia kan kayak bakal muter, sorry. Oke, bentar, ini kita lihat di soalnya. Oke, nah kan si roda, sorry, si roda ini akan berputar terus-menerus, nah sampai dia akan kembali ke titik A atau ke titik B gitu, atau bahkan ke titik C. Nah kalau si R2 pasti dia akan kembali ke titik A. Kalau yang ke titik B itu si R3. Nah, jadi yang maksud nomor 5 ini kan perbandingan antara R2 sama R3 itu 9/7. Nah, maka saat si roda yang ini sama yang ini tuh berputar, maka kayak misal si roda 2 sama 3 itu akan kembali ke titiknya masing-masing saat kondisi apa gitu. Paham? Ini bentar aku tulis dulu. Wait. R2 dan R3 akan terus berputar kembali ke titiknya masing-masing. Nah, ini kan R2 dan R3 akan ke titiknya secara bersamaan pada kondisi tertentu. Nah, yang inilah yang kita cari saat kondisi apa gitu. Oke? Ya udah, ini kan kalian mikir kalian mikir nggak kalau yang ini tuh sama kayak konsep soal kalau misal aku ini belanjanya 3 hari sekali, terus temenku itu dua hari sekali, maka akan bertemu berapa hari lagi gitu. Ini kan kayak sama gitu konsepnya. Cuman kalau yang ini tuh pada roda, bukan pada manusia kayak aku gitu. Nangkep nggak? Ini kayak pakai konsep apa? Nomor 5. Ada yang tahu pakai konsep apa? Iya bener, pakai KTK. Konsep KTK. Ya udah, karena ini si R2 sama R2 ini kan anggaplah langsung 9. Si R3 itu anggaplah langsung 7. Nah, ini kan KPK-nya tinggal kalian, atau ini biar kagak bingung kan, 9 itu kan sama ya kayak 3/2. Nah, kalau yang namanya KPK, ambil angka yang paling besar lalu dikali gitu. Ini kan tinggal 3/2 kalian kali dengan 7. Ya langsung aja 9 kali 7 itu 63. Nah, jadi si R2 sama si R3 itu akan akan kembali ke titiknya masing-masing dan secara bersamaan saat ke putaran 63 dan atau kelipatannya gitu.
Paham? Nah, jadi ini kan kita yang dipilihannya itu oke. Kita cari tahu dulu R2-nya. Di mana ya? Bentar. Lanjutan nomor 5. Nah, kalau R2 kan itu kan tadi 9 ya. Ya tinggal kalian langsung bagi. Jadi si 63 putaran kalian bagi dengan 9. Karena tadi per bandingan si R2 ini itu 9. Oke? Jadi ini itu 63 bagi 9 berapa? 7 ya? Oke, 7. Nah, terus R3-nya itu masih sama, 63 putaran. Kita bagi dengan tadi si R3 itu 7. Hasilnya adalah 9 putaran. Ya udah. Ini kan tinggal kita lihat R2 berputar sebanyak 9 kali. Ini salah. Nah, terus kalau R3 itu bukan 28. Oke, ini tuh atau kelipatan ya. Karena kan tadi kan kita pakai KPK. Ingat, ini tuh kepanjangannya kan kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan terkecil. Oke. Jadi ini itu 7 atau kelipatannya. Yang ini juga sama atau kelipatannya. Nah, kan kalau 28 kan ini kelipatan 7 ya kan. Ini harusnya punya R2 bukan R3. Terus kalau R2 itu berputar sebanyak 21 kali. Ini juga masuk sih. Karena kan 21 itu kelipatannya. Terus yang ini R2 itu 17 kali. Ini salah. Yang oke, yang juga benar, tapi kalau menurut aku ya, kalian pakai hasil yang pasti aja. Kan ini kan yang kan langsung 7 putaran gitu. Jadi yang C ini benar tapi kayak kurang tepat gitu loh. Paham nggak? Jadi kita pakai yang pasti aja. Oke? Karena kan kalau di soal UTBK pasti cuma ada satu jawaban kalau yang tipe kayak gini. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Jika perbandingan antara, oke, ini langsung 3 roda. Nggak pakai nih. Aku ulangin ya. Ini kan jadi ada roda R2 sama R3. Nah, dia kan kayak bakal muter nih. Muter sampai balik ke titik awalnya, ke titik A. Ini kalau yang R2. Nah, kalau yang R3 itu akan kembali ke titik B gitu. Oke, nah terus karena dia kayak muter bersamaan, maka akan ada satu momen kayak misal ada satu momen misal di R2 putaran ke X dan R3 putaran ke Y, dia akan tepat balik ke titik awalnya masing-masing gitu. Nah, jadi misal nih, kalau si roda 2-nya ini udah muter 63 kali, terus yang roda ketiganya juga udah sorry, ini jangan pakai yang 63 dan ini. Misal nih, kalau si roda keduanya ini udah muter 10 kali, terus
roda ketiganya udah muter 50 kali, nah maka kayak pas akan balik ke titik awalnya masing-masing di waktu yang sama gitu. Makanya kita pakai konsep KPK. Paham nggak sampai sini? Ini tuh gampang, cuman tuh kayak harus dipikirin banget. Pada kondisi atau waktu tertentu dah. Pada waktu tertentu. Nah, ini nih kata kuncinya, akan bersamaan pada waktu tertentu. Nah, kalian pasti pernah dapet soal nih. Kalau misal A ke pasar 2 hari sekali, B itu 3 hari sekali, maka kan ada satu waktu si A sama si B sama si B itu akan ke pasar secara bersamaan di waktu yang sama gitu. Oke? Nah, terus kan cara nyari si KPK-nya tinggal kalian kali si 9 sama si 7. Nah, terus cara nyari banyak putarannya tinggal kalian bagi si 63 dengan, kan kalau si R2 ini kan tadi kan 9, maka kalian bagi dengan 9 gitu. Nah, jadi akan kembali ke titik awal saat 7 putaran gitu. Paham nggak si Hasna? At least kayak udah yang paham dikit belum gitu. Kalau nomor 5 kagak paham, nomor 6 nanti kamu juga kagak paham. Karena ini masih sama konsepnya. Nggak ada jawaban. Ya udah, kita ke nomor 6 dulu. Ini kan masih sama, tapi kita pakai 3 roda. Oke, ini kan R2 banding R3 banding R4 itu 9 banding 7 banding 3. Maka titik A, B, C akan bersama kembali saat apa? Ya udah, ini kan kita cari KPK-nya. Nih, cara nyari KPK. Ini kan ada 3 ya. Ini pasti lebih sedikit rumit dari yang nomor 5 tadi. Karena kan cuma 2 perbandingan. Ya udah, kalau di SD kan kita pakai pohon faktor ya kan, jadi si 9 kan bisa kita faktorin jadi 3 kali 3. Kalau 7 kan ya tetap 7 gitu, karena kan 7 sama 3 itu udah nggak bisa dibagi dengan bilangan apapun selain 1. Oke, nah jadi ini kan si 9 ini kan ada 3 pangkat 2. Karena kan 3-nya ada 2 kali. Terus 7 ini tetap 7. Terus 3 ini tetap 3. Nah, ini kan ada angka 3 sama 7. Ya udah, KPK-nya ini, nah ambil angka 3 yang paling besar. Ya 3 pangkat 2 dong. Terus ambil angka 7. Nah, karena ini cuma satu angka 7, langsung kalian masukin aja 7 gitu. Jadi ini itu 9 kali 7 sama dengan 63. Ini kah PK-nya? Masih sama kayak tadi. Nah, terus kan tadi jadi si R2-nya ini akan kembali bersama ke titik A. Sorry, tadi si R2 ini A ya, oke. Saat 63 dibagi dengan 9. Ini sama dengan 7 putaran. Nah, terus tadi yang R3-nya tinggal 63, kalian bagi dengan ini itu 7. Sama dengan 9 putaran.
Nah, terus R4-nya ini tinggal 63 kalian bagi dengan 3. Ini 21 putaran. Nah, kan ini berarti jawabannya itu yang D ya. Si R2-nya ini berputar 7 kali. Biar si titik A, B, C ini kayak tepat di waktu yang sama gitu. Paham? Ada yang mau tanya nggak? Pokoknya kalau soal PM kalian harus pahamin banget apa yang dimaksud sama soal. Karena itu kayak beruntun gitu. Kalau ada satu nomor yang kagak bisa, kemungkinan yang di nomor lain itu juga kagak bisa. Oke? Nah, kita ke nomor, aku mau charger dulu sebentar.